Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa meneruskan pembahasan kita tentang kisah para ulama yang mana beliau-beliau ini merupakan sosok-sosok manusia yang memiliki jasa luar biasa di dalam perjalanan keilmuan agama Islam, terutamanya di dalam ilmu fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini, sosok ulama yang akan kita baca, sosok ulama yang akan kita ulas biografinya adalah sosok ulama yang kita sering mendengarnya dengan sebutan Al-Imam Abu Syamah. Yang mana Al-Imam Abu Syamah ini dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama karena salah satu buah karya tulis beliau yang banyak tersebar di pondok-pondok pesantren, banyak tersebar di tengah-tengah kalangan para santri yang berjudul Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Kitab beliau yang membahas tentang masalah bid'ah. Kitab beliau yang membahas tentang seperti apakah gambaran kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, dan juga orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini begitu populer di kalangan tengah-tengah masyarakat santri dan juga pondok pesantren. Dari kitab inilah kemudian kita mengenal sosok Al-Imam Abu Syamah, karena memang penulis kitab yang berjudul Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits adalah karya beliau Al-Imam Abu Syamah. Lalu kemudian siapakah kira-kira nama asli sosok ulama yang bernama Al-Imam Abu Syamah ini? Beliau Al-Imam Abu Syamah ini memiliki nama asli Abdurrahman, dan beliau memiliki ayah yang bernama Ismail. Kakek beliau bernama Ibrahim. Sehingga kalau kita baca nama beliau secara lengkap, beliau memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim. Karena beliau ini sosok ulama yang berasal dari daerah Baitul Maqdis. Artinya beliau terlahirkan di daerah yang dekat dengan Baitul Maqdis. Maka beliau kemudian mendapatkan tambahan di akhirnya dengan Al-Maqdisi. Lalu kemudian karena beliau ini lama tinggal di daerah Damaskus, maka beliau kemudian di belakangnya juga ditambahi dengan sebutan Ad-Dimashqi. Lalu kemudian bagaimana ceritanya beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Syamah, yang mana sejarah atau penyebab kenapa beliau ini dijuluki dengan Abu Syamah, yang mana Syamah ini memiliki arti belang berwarna putih, karena memang beliau itu adalah sosok ulama yang kebetulan di kening beliau sebelah kiri itu ada tanda putih. Ada warna putih belang seperti itu di kening beliau yang sebelah kiri. Dari situlah kemudian orang-orang banyak memberikan julukan kepada beliau dengan sebutan Al-Imam Abu Syamah. Beliau kemudian tidak terkenal dengan nama asli beliau Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim Al-Maqdisi Ad-Dimashqi, namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah ini merupakan sosok ulama kelahiran tahun 599 Hijriah, dan beliau kemudian wafat pada tahun 665 Hijriah. Sehingga kalau dihitung dari kelahiran beliau tahun 599 sampai beliau itu wafat pada tahun 665 Hijriah, beliau memiliki usia kurang lebih 66 tahun. Dalam usia beliau, sejak beliau menghabiskan masa kecilnya, beliau masuk pada masa-masa tamyiz hingga beliau wafat, beliau makmurkan semua usianya dalam kemanfaatan ilmu. Beliau sibukkan hari-harinya di dalam keilmuan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga keilmuan agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah satu ulama yang menjadi murid Al-Imam As-Sakhawi. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi pun merupakan sosok ulama yang bangga memiliki murid seperti Al-Imam Abu Syamah. Beliau merupakan murid dekat kepada Al-Imam As-Sakhawi.
Lalu kemudian beliau itu belajar kepada beberapa ulama yang ada di daerah Damaskus saat itu, hingga kemudian para ulama-ulama yang satu masa dengan beliau mengatakan bahwa Al-Imam Abu Syamah ini dari saking piawainya beliau, dari saking pintarnya beliau, dari saking cerdasnya beliau, karena qad balagha rutbatal ijtihad. Beliau sudah sampai pada satu makom yang mampu untuk menganalisa dalil secara mandiri, artinya itu mampu untuk melakukan ijtihad, sehingga beliau memiliki wewenang untuk melakukan hal yang seperti demikian. Namun kemudian beliau, karena beliau memiliki sifat yang sangat warok sekali, beliau kemudian enggan untuk melakukan ijtihad itu sendiri, lalu beliau tetap mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan banyak cerita-cerita populer tentang beliau. Beliau merupakan sosok ulama walaupun dengan kepiawaian ilmu yang seperti itu, beliau sosok ulama yang dikenal khumul sekali. Beliau tidak suka dengan popularitas. Beliau lebih suka untuk bersembunyi. Bahkan murid-murid yang belajar secara intens kepada beliau tidak terbilang banyak. Beliau santri yang datang ke rumahnya untuk belajar hanya beberapa orang-orang tertentu saja. Walaupun di luar sana, di luar rumah beliau, ada ulama-ulama lain yang memiliki santri berjumlah ratusan, santri yang berjumlah ribuan. Namun secara keilmuan, kiai atau ulama yang mengajar santri ribuan tersebut, seandainya terjadi permasalahan-permasalahan tertentu, maka mereka akan bertanya kepada Al-Imam Abu Syamah. Seakan-akan Al-Imam Abu Syamah ini saat itu, walaupun murid-murid beliau ini terbilang sedikit, namun beliau menjadi kiblat para ulama yang ada di Damaskus. Ketika mereka ini menemukan permasalahan yang rumit, maka mereka akan bertanya kepada sosok ulama yang bernama Al-Imam Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah memiliki peninggalan karya-karya ilmiah yang bisa kita nikmati di masa-masa sekarang ini. Di antaranya, beliau merangkum kitab tarikhnya Al-Imam Ibnu Asakir, yang mana pada beberapa video sebelumnya kita telah mengulas bahwa salah satu ulama yang memiliki jasa besar terhadap keilmuan Islam ini adalah beliau Al-Imam Ibnu Asakir. Walaupun di masa-masa sekarang Al-Imam Ibnu Asakir itu lebih terkenal sebagai sosok ulama ahli dalam ilmu sejarah. Namun sebenarnya beliau lebih ahli di dalam ilmu fikih. Nah, Al-Imam Ibnu Asakir ini memiliki kitab tarikh yang berjumlah puluhan jilid. Lalu kemudian kitab tarikh atau kitab sejarahnya Imam Ibnu Asakir yang puluhan jilid ini diringkas dan dirangkum ulang menjadi lebih kecil lagi, dan itu dilakukan oleh beliau Al-Imam Abu Syamah. Beliau juga memiliki kitab yang terkenal yaitu Nadhom, yang mana Nadhom ini menerangkan tentang tafsiran bacaan basmalah. Bacaan basmalah seperti apa tafsirannya Bismillahirrahmanirrahim, tafsirannya itu beliau susun dalam bentuk nadhom. Dan ada yang nadhom besar dan ada nadhom yang kecil. Ada nadhom yang berjumlah banyak sekali dan ada nadhom yang berjumlah sedikit. Dan kitab ini merupakan kitab yang kemudian populer di masa-masa berikutnya sebagai salah satu dari karya tulisnya Al-Imam Abu Syamah. Lalu kemudian beliau juga memiliki kitab yang berjudul Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, yang telah kita singgung nama kitab ini di awal tadi. Yang kebetulan untuk di daerah Indonesia, kitab Al-Ba'its ini merupakan salah satu kitab beliau, kitab Al-Imam Abu Syamah yang lebih populer di kalangan para santri, sehingga para santri bisa mengenal seperti apakah gambaran tentang kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal tentang seperti apakah bid'ah-bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah-bid'ah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Beliau ketika masuk pada masa-masa senja, ketika beliau masuk pada usia sekitar 64 tahun. Satu ketika ada dua orang pemuda yang datang ke rumah beliau untuk menanyakan perihal-perihal tertentu tentang permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebagaimana biasanya, rumah beliau, rumah Al-Imam Abu Syamah, jarang ada orang berkumpul di dalam rumah beliau. Santri beliau pun juga tidak banyak. Kebetulan saat itu rumah Al-Imam Abu Syamah sedang kondisi sepi, hanya ada beliau saja. Lalu kemudian ada dua orang tamu yang ingin menjenguk dan juga ingin menemui Al-Imam Abu Syamah. Setelah kemudian dua pemuda ini diizinkan untuk masuk, dan mereka itu meminta izin masuk karena ingin menanyakan beberapa permasalahan kepada Al-Imam Abu Syamah. Ternyata dua orang ini bukan melontarkan pertanyaan kepada Al-Imam Abu Syamah,
ternyata orang dua ini merupakan sosok suruhan dari orang lain yang tidak suka kepada keberadaan Al-Imam Abu Syamah. Ketika dua orang ini sudah masuk ke dalam rumahnya Al-Imam Abu Syamah, dan kemudian mereka ini duduk bersama bertiga di tempat itu bersama Al-Imam Abu Syamah, mereka berdua melakukan kezaliman, melakukan pemukulan, melakukan persekusi terhadap Al-Imam Abu Syamah. Hingga kemudian tahu-tahu keluarga beliau ketika turun dari atas ke bawah, dan juga keluarga yang lain dari luar mulai masuk pulang ke rumah beliau, para keluarga ini telah mendapati Al-Imam Abu Syamah dalam keadaan babak belur. Dari peristiwa pemukulan ini kemudian Al-Imam Abu Syamah yang sudah berusia 64 tahun, beliau kemudian sakit, semakin hari semakin parah, hingga kemudian beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau berusia 66 tahun. Yang mana sakit beliau ini memang diawali ketika terjadi persekusi dari tamu yang datang kepada beliau. Ketika santri-santri beliau ini mulai merasa tidak terima ketika gurunya dilakukan seperti itu, para santri bertanya, kira-kira siapakah orang yang telah memukuli panjenengan? Namun Al-Imam Abu Syamah enggan untuk menunjukkan siapakah orang yang pernah memukuli beliau hingga kemudian beliau itu sakit, hingga kemudian beliau wafat. Itu semuanya disimpan secara rapi oleh beliau Al-Imam Abu Syamah. Satu gubahan syair ketika peristiwa itu terjadi, sebelum beliau itu wafat, beliau menggubah salah satu syair yang kemudian syair ini juga populer, bahkan beliau tulis juga di dalam salah satu karya tulis beliau. Al-Imam Abu Syamah mengatakan, "Kul liman qala ama tashtaki, ma qad jara fahuwa 'azimun jalil. Yuqayyidullahu ta'ala lana man ya'khudul haqqa wa yashfil ghalil. Idza tawakkalna 'alaihi kafa, fahasbunallahu wa ni'mal wakil." Yang artinya, "Qul liman qala ama tashtaki." Katakan kepada orang-orang yang telah bilang kepada saya, apakah engkau tidak mengeluh terhadap peristiwa itu? Pemukulan kepada panjenengan pada usia-usia senja seperti ini. Jenengan sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Lalu kemudian ada tamu pemuda-pemuda yang melakukan persekusi kepada panjenengan. Beliau hanya mengatakan, "Ma qad jara fahuwa 'azimun jalil." Segala sesuatu yang pernah terjadi di pengalaman hidup kita merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Entah itu pahit ataupun manis, maka itu semuanya merupakan pengalaman yang tidak akan pernah ada bandingannya lagi. Yuqayyidullahu ta'ala lana man yakhudul haqqa wa yashfil ghalil. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang yang telah mengambil hak-hak dari kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan terhadap segala sakit yang telah kita terima. Idza tawakkalna 'alaihi kafa. Ketika kita semuanya mampu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untuk kita semuanya terhadap segala macam kebutuhan, keinginan, impian yang telah ada bersama kita. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukup bagi saya, kata beliau, Allah sebagai pendamping saya, dan Allah merupakan zat yang terbaik untuk mendampingi kita semuanya sebagai hamba-hambanya dari hamba-hamba dan juga umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian ikhlasnya beliau di dalam menghadapi pahitnya kehidupan di alam dunia ini. Beliau dizalimi, tapi beliau masih mampu menahan diri untuk tidak memberikan balasan, mampu menahan diri untuk tidak mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang telah berbuat persekusi kepada beliau Al-Imam Abu Syamah. Mudah-mudahan dari kisah yang seperti ini, dari keberkahan beliau yang besar seperti itu, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari beliau Al-Imam Abu Syamah, sehingga kita semuanya juga bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari idola kita, kecintaan dari bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.